dulunya Papua itu memang mayoritas adalah kekristenan itu. Atau bahkan ada orang yang bilang sebetulnya Pulau Papua itu sudah dibeli oleh Yesus. Dan kemudian ada yang tanya, mana kwitansinya? Ya, ada saja orang melakukan klaim-klaim seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video yang saya ambil dari seorang kristologi juga. Beliau adalah seorang hamba Allah ya yang acap kali mengutip dari video-video yang dari berita-berita ya, yang berasalkan dari berita-berita di media online. Nah, ini di sini beliau sangat mumpuni sekali, di mana ketika beliau ini menyampaikan segala sesuatu tentang bagaimana perkembangan Islam dan bagaimana tentang kekristenan itu sendiri ya. Nah, ini menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua ya, menjadi sebuah ilmu bagi kita semua, dan apa yang beliau lakukan ini semoga menjadi sebuah amal saleh yang kelak akan membawa beliau ke jannah Allah ya. Dan mari kita doakan beliau agar senantiasa Allah berikan usia yang panjang, Allah murahkan dari segala urusannya, Allah murahkan dari segala apa yang beliau munajatkan, dan Allah pun murahkan dalam beliau untuk meraih hidup insyaallah ya. Jadi kita para kaum muslimin, kita saling berkasih sayang, kita saling mendoakan ya, karena tidak ada salahnya juga ya ketika kita mendoakan orang lain, mendoakan saudara-saudara kita, kita sedang mendoakan diri kita sendiri, karena doa itu akan berbalik pada diri kita sendiri. Ketika kita mendoakan orang lain baik, maka yang datang kepada kita pun adalah sesuatu yang baik, karena ketika Rasulullah berkata ya, jika mana seseorang itu ya acap kali menyumpah serapah saudaranya sendiri, maka sumpah serapah itu akan kembali kepada kita ya. Jika mana seseorang itu kita melaknat seseorang, lalu seseorang itu tidak layak untuk dilaknat ya, tidak patut untuk dilaknat, maka laknat yang kita sumpahkan, kita ucapkan itu akan naik melesat ke atas langit ya, ke atas langit, lalu langit itu akan, pintu-pintu langit itu akan tertutup ya, dan laknat itu akan berpusing-pusing di atas itu ya, di langit, mencari tempat yang laknat itu akan mencari tempat yang lapang baginya. Namun ketika di langit itu tidak ada tempat lapang baginya, karena dia tidak dapat menembus langit, maka langit laknat itu akan kembali turun kepada kita, akan mencari laknat itu akan mencari orang yang dilaknatnya. Ketika seseorang itu yang kita laknat itu tidak layak untuk kita laknat, maka laknat yang kita ucapkan itu akan kembali mencari orang yang melaknatnya. Kita sendiri yang melaknatnya, maka laknat itu akan kembali ke diri kita. Maka di dalam Islam ya, kita mesti berkasih sayang, dilarang untuk mendoakan yang buruk-buruk ya. Maka tidak ada salahnya kita saling mendoakan, kita saling berkasih sayang. Maka ketika kita mendoakan orang lain yang baik-baik, maka doa itu pun ya akan kembali ke diri kita. Sama halnya kita ketika kita membela agama Allah, membela Allah, itu kita bukan sedang membela Allah. Allah tidak perlu dibela, karena Allah dibela ataupun tidak, Allah tetaplah Allah ya, tetaplah penguasa, di mana manusia butuh Allah, bukan Allah butuh manusia. Nah, ketika kita membela agama Allah ataupun membela Allah, kita sedang membela diri kita sendiri. Seperti halnya ketika kita mendoakan orang lain, saudara kita ya, orang-orang sesama muslim ataupun yang bukan muslim, kita doakan yang baik, maka doa itu akan kembali ke diri kita. Nah, jadi kita doakan beliau semoga Allah
panjangkan usia, Allah murahkan dari segala urusannya, Allah murahkan dari segala apa yang beliau munajatkan, dan Allah murahkan dari segala apa yang beliau lakukan menjadi sebuah amal saleh, ya. Jadi apa yang beliau munajatkan untuk meraih hidup, Allah makbulkan, yaitu doa kita semua, agar kita pun dapat makbul dalam setiap doa-doa kita, insyaallah, ya. Nah, kaum muslimin, di sini tentang video ini, ya, membahas tentang bagaimana katanya, ya, negeri Papua ini pernah dibeli sama Jesus. Nah, di sini kelucuannya, ya. Namun, ya, ini adalah babak baru di mana Islam kembali ke kampung halamannya, yakni Papua, ya. Papua sekarang ini sudah setengah-setengah, ya, 50% Kristen, 50% Muslim. Nah, di sini maka kita doakan saudara-saudara kita di Papua sana, ya, yang Muslim maupun yang belum Muslim, kita doakan yang terbaik bagi mereka agar Allah angkat lebih tinggi derajatnya dan menjadi ikon di mata dunia, untuk ikon Indonesia di mata dunia, ya. Semoga Allah berikan kemakmuran, semoga Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya sehingga kita saling berkasih sayang, maka lengkaplah sudah, ya. Allah murahkan negeri Papua ini menjadi negeri yang makmur, ya, tidak ada kesenjangan dalam sosial, ya. Kita doakan juga negeri Papua ini menjadi negeri yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kemakmuran, ya, dengan kesetaraan, tidak ada kesenjangan perihal masalah perekonomian maupun secara sosial, ya, agar mereka dapat bangkit, ya, dari ketertinggalan, ya. Semoga Allah murahkan dari segala apa yang saudara-saudara kita di Papua sana munajatkan, ya. Jadi agar senantiasa, ya, dunia ini melihat bahwasanya negeri Papua adalah negeri yang sangatlah ramah dan sangatlah indah, di mana tempatnya indah, penduduknya pun cerdas-cerdas, bersih-bersih, ya. Itulah, semoga Allah angkat derajatnya lebih tinggi negeri Papua dan rakyatnya makmur sentosa, ya. Itulah doa kita semua, insyaallah. Semoga Allah merahmati kita semua bagi yang mendoakan, dan Allah juga akan memurahkan dari segala urusan bagi siapa yang mendoakan. Oke, demikian. Nanti akan saya tampilkan link video aslinya di deskripsi, ya, insyaallah. Baik, kaum muslimin, kita akan saksikan di mana video ini, ya, Islam kembali ke kampung halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tanah Papua, kedatangan Islam dalam gelombang yang kedua itu seperti tsunami yang menghempas kekristenan. Kekristenan menjadi minggir, atau bahkan kemungkinan saat ini sudah menjadi minoritas di Papua. Kalau ditilik dalam sejarah yang ditulis oleh orang-orang Kristen, ya, kedatangan para misionaris di Mansinam, ya, ini sebuah pulau kecil yang ada di punggung pulau Papua itu sendiri, memang dikatakan sebagai saksi sejarah di mana sebuah peradaban baru dimulai di pulau ini. Dan Manokwari pada akhirnya dikatakan sebagai kota Injil. Secara sederhana, menurut mereka dikatakan bahwa Papua tidak akan mengenal modernisasi bila para misionaris tidak menginjakkan kaki di pulau Mansinam. Itulah klaim mereka, bahwa Papua itu, kata mereka, tidak akan mengenal modernisasi bila para misionaris tidak menginjakkan kaki di pulau Mansinam, sebuah pulau kecil, ya, yang menjadi objek wisata yang cukup terkenal. Penduduknya tidak banyak, hanya 800 orang, tetapi itu menjadi pulau legenda karena cerita yang dibangun dari pulau ini betul-betul menunjukkan suatu perjuangan para misionaris yang luar biasa, ya, yakni pada tanggal 5 Februari 1855
memang ada dua orang misionaris asal Jerman, ya, Karl Wilhelm Otto dan Johann Gottlob Kissler, itu menginjakkan kaki di wilayah Papua untuk pertama kalinya. Ya, mereka lah yang sampai di Pulau Mansinam setelah melakukan perjalanan dan pelayaran panjang dan singgah di Batavia, Makassar, serta Ternate. Dan memang sebagai misionaris, ya, kita tahu jelas bahwa memang pusat kekristenan Protestan itu berawal dari Jerman, ya, ketika Martin Luther itu melakukan protes terhadap kekuasaan gereja Katolik yang ada waktu itu tentang indulgensi, ya, surat pengampunan dosa. 95 tesis dibuat dan akhirnya memang lahir agama baru di Jerman yang disebut dengan Protestan, dan memang menggeledak kekuatan agama baru di Protestan ini menjadi sebuah agama terpisah dari kekatolikan yang berpusat di Katolik itu. Nah, Karl Wilhelm Otto dan Johann Gottlob Kissler ini adalah dua misionaris yang dikirim ke Indonesia itu atau ke Nusantara itu, di mana, ya, sebagai seorang misionaris tugas utama mereka adalah memberitakan kabar baik yang tertulis di dalam Injil. Jadi pemirsa, kalau kita juga melihat Injil itu dalam bahasa Arab, itu artinya memang kabar baik. Apa sebetulnya kabar baiknya itu? Yakni sebetulnya itu, ya, ini mungkin tidak banyak diketahui oleh orang Kristen, tetapi itu kabar bersifat profetologis, yakni datangnya tentang Rasulullah SAW. Itu terjadi saat Yesus, ya, berdebat melawan para rabi Yahudi di Bethlehem, di Yerusalem, dan yang mengakibatkan Yesus itu diusir di situ dan dilempari oleh para rabi-rabi Yahudi itu adalah karena pernyataannya bahwa Mesias yang ditunggu itu bukan keturunan Iskak. Itu dijelaskan oleh Yesus, tetapi keturunan Ismail, namanya adalah Muhammad. Dan karena menyebut nama itu, Yesus kemudian dilempari. Nah, cuma apakah mereka masih sadar tentang profetologi ini atau nubuat ini atau datangnya Mesias akhir zaman yang sesungguhnya juga dinanti-nanti oleh orang Yahudi atau orang Kristen itu sendiri, kita tidak tahu. Tapi yang jelas, kalau yang ditulis di dalam Injil, dan mengapa disebut Injil, salah satu kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa itu adalah karena memuat datangnya atau kabar tentang kedatangan dari Sang Mesias itu, Nabi akhir zaman itu. Bukan surat tentang Korintus, bukan tentang Roma, bukan tentang ini yang ditulis oleh Paulus itu. Ya, sekalipun itu dimasukkan dalam satu diktat yang sama yang disebut dengan Perjanjian Baru. Tapi disinilah memang kegigihan yang luar biasa dari para misionaris ini. Ya, mereka tidak saja dituntut untuk beradaptasi dan membaur dengan masyarakat setempat yang ketika itu masih sangat primitif, tetapi juga harus menjadi pelayanan kasih, ya, atau memang tugas utamanya itu adalah pelayanan kasih itu, ya. Otto dan Kissler inilah yang kemudian benar-benar jatuh hati kepada penduduk Mansinam, ya, pulau yang sangat kecil ini. Dan saat ini memang Pulau Mansinam dibanggakan sebagai pulau kekristenan itu, ya. Kalau dilihat di pulau itu ada satu patung yang sangat tinggi, ya, patung Yesus, bahkan tingginya bisa sampai 30 meter, dan dahulu tugu ini sempat, ya, terbengkelai, ya, tapi kemudian diselesaikan pada tahun 2013, ya. Ya, tangannya membuka gitu, dan kemudian ini tampaknya memberikan berkah kepada penduduk yang ada di Papua itu. Apa artinya? Memang misionaris, ya, sejak saat itu kemudian menyebar di seluruh Papua, dan dapat dikatakan dulunya Papua itu memang mayoritas adalah kekristenan itu. Atau bahkan ada orang yang bilang sebetulnya Pulau Papua itu sudah dibeli oleh Yesus. Dan kemudian ada yang tanya, mana kwitansinya? Ya, ada-ada saja orang melakukan
klaim-klaim seperti itu. Tetapi benarkah bahwa jika tanpa kedatangan para misionaris tahun 1855 itu masyarakat Papua tidak mengenal modernisasi? Jawabannya tentu saja tidak benar. Karena apa? Karena sebetulnya Islam itu sudah masuk jauh sebelum kedatangan para misionaris itu, yakni tahun 1224. Itu dikemukakan oleh Ustadz Fadlan yang juga masih keturunan dari Raja di Fakfak dalam sebuah ceramah di Masjid Nurul Izzah, ya, Insan Cendekia Madani yang ada di Tangerang itu, ya. Dikatakan bahwa Islam sudah ada di situ dan dokumennya ada, ya, dokumen-dokumennya itu ada bahwa Islam sudah sampai sana. Kenapa begitu? Karena sebenarnya itu merupakan bentuk perluasan dari Kesultanan dari Ternate, ya. Memang ada juga menurut berbagai penelitian bahwa Islam itu masuk di sana itu abad 16, ada yang mengatakan 17 dan lain sebagainya itu. Tetapi yang jelas, ya, seperti dikemukakan juga oleh MUI Papua Barat, Ahmad Nausrau mengatakan bahwa sejumlah kabupaten di Papua Barat masyarakatnya sudah beragama Islam sejak dulu, jauh sebelum kedatangan para misionaris itu, seperti Kabupaten Raja Ampat, Kaimana, Fakpak, Bintuni, dan juga Sorong Selatan. Menurutnya, kalau dilihat dari sisi sejarah, Islam adalah agama yang pertama masuk ke Papua. Ini kalau kita menggunakan data sejarah dan bisa diobservasi serta diteliti mana yang sebetulnya lebih dulu antara para misionaris yang datang di Mansinam atau Islam yang berdakwah di Papua, ya. Dan kita juga masih melihat, benarkah misionaris datang itu membawa modernisasi? Jawabannya kelihatannya enggak, ya. Kenapa begitu? Karena sampai hari ini di mana masyarakat Kristen yang sudah memeluk agama Kristen di Papua, masyarakat asli Papua, banyak yang mengandalkan koteka saja, nggak pakai baju. Di mana letak modernnya, ya kan? Nah, itu saya kira harus diperhatikan juga, apa ukurannya modern itu. Kalau yang disebut dengan modern hanya pakai koteka, tidak pakai celana, tidak pakai baju, dan hanya menjadi tontonan yang sangat seronok, ya. Kalau kita misalnya datang ke Papua, kemudian diberi pertunjukan seperti itu, kemudian kita membawa anak gadis kita datang ke situ, apa rasanya? Bagaimana itu kita melihat seperti itu? Apa itu yang disebut dengan modern oleh orang-orang kekristenan itu? Atau itu saja yang diajarkan oleh Carl William Otto dan Johann Gottlob Gessler dalam melakukan misionaris yang ada di Papua itu? Di mana modernisasinya? Di mana pendidikan yang dilakukan di Papua itu? Bahwa ketika memang Belanda menguasai tanah Papua, memang perimbangan kekuatan itu di mana-mana juga menjadi tidak imbang, ya. Islam yang didakwahkan hanya melalui personal dan dakwah dengan cara berdagang akhirnya tidak berlanjut. Dan memang setelah itu Papua mayoritas itu menjadi Kristen. Karena apa? Karena memang bantuan dan jumlah misionaris yang dikirim ke Papua itu bejibun banyaknya, banyak sekali, ya, dengan menggunakan fasilitas yang memang sangat canggih. Memang benar kalau para misionaris itu menggunakan pesawat dan lain sebagainya, tetapi orang yang dikristenkan dari Papua, mungkin dari penduduk-penduduk asli mereka, sampai hari ini ya kadang-kadang masih tidak pakai baju, ya. Dan ya itu tadi, kalau dikatakan di mana modernnya mereka itu, bagaimana mereka memperoleh pendidikannya itu, ya. Kalau dikatakan oleh Ustadz Fadlan saja, mandi saja belum tentu 1 minggu sekali, ya. Nah, itu adalah klaim-klaim sepihak itu. Tetapi memang setelah misionaris datang, ya, dalam jumlah yang banyak dan fasilitas yang sangat banyak juga, bahkan ya untuk menjangkau Papua yang di saat itu tidak ada
jalan raya yang memadai, mereka menggunakan pesawat-pesawat yang sudah barang tentu menggunakan biaya yang sangat mahal. Dan hasilnya adalah waktu itu rakyat itu mayoritas adalah Kristen. Itu satu hal yang sangat masuk akal. Tetapi ketika Orde Baru datang, ya, kemudian masyarakat juga ada program transmigrasi, baik dari Jawa maupun dari Makassar, ya, kemudian masuk ke Papua, maka jelas bahwa situasinya berubah. Karena yang datang ke Papua di masa Orde Baru itu bukan hanya transmigrasi, tetapi juga pedagang-pedagang baru, karyawan-karyawan pemerintah atau pegawai-pegawai negeri yang ditugaskan di sana, ada juga polisi, ada juga tentara yang turun ke Papua, mereka kemudian dominan di kota-kota Papua. Nah, dalam satu pola interaksi dapat dijelaskan bahwa ketika satu peradaban berinteraksi dengan peradaban yang lain, katakanlah peradaban Papua yang sudah dibanggakan oleh kelompok-kelompok misionaris ini, ya, berhadapan dengan orang-orang Jawa atau orang-orang Makassar yang Muslim, orang Ternate yang Muslim yang pakai baju bersih badannya, perlente begitu kan, mungkin juga uangnya juga cukup, berinteraksi dengan masyarakat Papua yang seperti itu. Mungkin nggak orang Jawa, orang Makassar atau orang Ternate itu kemudian masuk Kristen? Jawabannya sama sekali tidak mungkin. Yang terjadi kemudian adalah ketika terjadi interaksi dalam dua peradaban yang tidak imbang ini, maka peradaban yang inferior, yang rendah, biasanya akan menyerap nilai-nilai dari peradaban yang lebih unggul, yakni Islam itu yang dibawa oleh para pedagang dan lain sebagainya. Itu mengapa terjadi gelombang baru, dapat kita katakan bahwa mulai tahun 90-an, ya, tsunami tentang Islam itu sudah menghempas kekristenan itu. Apalagi pada dekade terakhir ini, yang ada di Papua itu bukan hanya pedagang, bukan hanya transmigran, bukan hanya pegawai dan lain sebagainya, tetapi betul-betul misionaris, dalam tanda kutip, misionaris Islam itu sendiri. Banyak kemudian pesantren-pesantren dibangun di Papua, dan mereka membanggakan atau membangun sekolah-sekolah unggulan yang bercorak Islam di Papua. Apa yang kemudian terjadi? Ya, yang terjadi adalah, ya, seperti gelombang tsunami yang menghempas, bahwa saat ini, ya, kalau dikatakan mana yang lebih banyak jumlah penduduknya, kekristenankah atau Islam? Ya, 2016 saja itu sudah separuh-separuh jumlah penduduknya, dan sekarang dengan intensitas, ya, dan ekstensinya, ya, perluasan dakwah yang terus dijangkau, apalagi dengan teknologi modern yang semakin berkembang, maka bisa dikatakan bahwa gelombang Islam dan dakwah Islam yang berkembang di Papua itu bisa menghempas kekristenan sampai ke pinggir, atau bahkan bisa jadi dalam beberapa dekade yang akan datang kemungkinan itu akan lenyap. Ya, salah satu contoh saja, ya, ketika orang-orang seperti, ya, dai atau mubalek seperti Ustadz Fadlan, ya, orang asli dari Papua, ya, yang kemudian menjadi dai dan mengembangkan dakwahnya dengan keberanian dan ketulusan hatinya, itu bisa dengan cukup singkat, waktu yang dibutuhkan cukup singkat, sebuah suku, ya, suku atau adat, ya, yang dikepalai oleh kepala suku yang ada di sana, itu masuk Islam semua, ya, karena melihat perilaku dari Ustadz Fadlan yang rendah hati itu. Tetapi tidak hanya itu, ya, beliau ini juga kemudian mendidik anak-anak muda yang ada di Papua, dibawa ke ke Jakarta atau ke Bekasi, kemudian ke Makassar dan pesantren-pesantren yang lain, dididik dan kemudian dipulangkan, dan jumlahnya ini sudah ribuan. Apa yang akan terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama? Itulah mengapa beberapa media dari kekristenan mulai tahun 2010 atau 2013 itu sudah mulai mencemaskan tentang adanya Islamisasi yang menurut mereka itu mengkhawatirkan, ya,
karena tampaknya pijakan-pijakan Kristen ya yang ada di Papua itu akan semakin tergerus dan kemudian juga lenyap itu. Akan tetapi sebetulnya apakah perlu disesali? Tidak. Ya, kalau Papua itu menjadi Muslim, jaminan bahwa tidak akan ada gerakan untuk Papua merdeka. Itu pasti jaminan. Ya, kalau Papua itu mayoritasnya adalah Muslim. Ya, tetapi kalau agama lain itu masih ada karena itu menjadi kartu pengungkit, ya, atau menjadi truth untuk ya sedikit memberikan gertakan lah, begitu kan? Bahwa kami kalau tidak begini akan merdeka. Tapi kalau Muslim yang menjadi mayoritas di sana dan katakanlah dibuat sebuah referendum, kalau Muslim mayoritas itu malah justru aman bagi Indonesia itu. Karena itu memang ini juga satu hal yang sangat penting untuk ditegaskan bahwa kedatangan para mubalik, kedatangan para dai, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi Islam yang membangun Papua menjadi lebih terpelajar, ya, modern lah dalam arti yang sesungguhnya, bukan modern tapi membiarkan orang hanya pakai koteka seperti yang dilakukan oleh para misionaris dari Jerman atau misionaris lain, karena jumlah misionaris yang ada di Papua itu ratusan orang zaman dulu ya, dari itu. Tapi masa masih membiarkan itu? Kalau Islam datang ke sana pasti ya mereka tidak akan membiarkan orang itu tidak pakai baju, ya pasti akan diberikan baju supaya betul-betul menjadi manusiawi dan bukan menjadi tontonan manusia. Ini yang saya kira menjadi penting untuk diperhatikan, dan saya kira ya perjuangan dari organisasi-organisasi Islam atau para mubalik untuk mengislamkan Papua sudah memiliki banyak hasil. Bahkan menurut saya seperti tsunami besar yang menghempas kekristenan yang ada di Papua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi kaum muslimin informasi yang kita dapatkan ya, di mana Islam berkembang di negeri Papua ya, dan di negeri-negeri lain ya. Jadi semoga apa yang kita tengok, apa yang kita lihat menjadi sebuah iktibar bagi kita semua ya, menjadi sebuah ilmu bagi kita semua yang kelak kita akan kisahkan kepada anak cucu kita, di mana kita akan mengisahkan tentang bagaimana sejarah Islam ya datang ke Nusantara, sehingga kemakmuran yang akan tiba pada masanya nanti dapat kita kenang di masa kesulitan dahulu, kesulitan-kesulitan di mana keterpurukan, ketertinggalan ya Islam di negeri Papua. Ya, padahal negeri Papua sendiri kita ketahui bahwasanya Islam lebih dahulu masuk ke negeri Papua tersebut melalui Kesultanan Tidore ya, dari Tidore atau Ternate, saya agak lupa ini tadi, tapi yang jelas saya membaca ini memang dari Kesultanan ya, di mana Islam sebenarnya sudah terlebih dahulu ada, lalu misionaris itu difasilitasi oleh Kesultanan Tidore kalau tidak salah saya. Nah itu untuk masuk ke pedalaman-pedalaman Papua ya, untuk mengkristenisasi saudara-saudara kita yang ada di Papua. Namun saat ini perkembangan Islam ya, ibarat kata gelombang kedua di mana Islam kembali ke kampung halaman di negeri Papua. Oke, demikian kaum muslimin video dari saya dan dari Ustadz siapa lupa saya. Ya, intinya kita jadikanlah ini sebuah pengalaman ilmu ya, di mana kita mengetahui melalui internet, melalui media sosial ya, yang kelak akan menjadikan sebuah amal saleh bagi kita semua. Barakallah. Terima kasih kaum muslimin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.